Ya. Yo, let's go. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Kami bersinar, bernyanyi, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Kami bersinar, bernyanyi, selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Kami bersinar, bernyanyi, Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. 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 Kita mau berdoa dulu ya Kak Ulan. Ya. Kita mau ajak adik-adik di rumah dan teman-teman di rumah untuk berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat, buat kehidupan yang Engkau senantiasa berikan bagi kami Tuhan, serta kesehatan yang Engkau curahkan bagi kami Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama kembali Tuhan mengadakan ibadah online sekolah minggu ya Bapa. Kalau yang beracara dari awal tengah hingga akhirnya Tuhan, dan biarlah setiap puji-pujian kami boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita mau sambung pujian baru kita. Ini ada request dari teman kita yaitu Juan. Ya, kita mau belajar pujian baru. Dikatakan bahwa di surga nanti kita pakai baju putih. Terus pakai apa lagi Kak Bola? Pakai mahkota. Mahkotanya emas. Wah, luar biasa ya. Kita mau pujikan bersama-sama.
sedang memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami untuk sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai kami, Kau pakai kuasa Roh Kudus Tuhan atas kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud kehendak-Mu di dalam setiap cerita firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat menonton firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai kamu memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak.
Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Gimana kawan firman Tuhan hari ini? Ya puji Tuhan kan kita boleh belajar dari kisahnya Raja Balak dan Bileam. Nah, kisahnya yang terkenal itu juga dikatakan bahwa kisah keledai Bileam yang bisa bicara kalau Ngomong apa Kak Fani? wah, nggak tahu ya. Dan tadi ya teman-teman sudah lihat bersama-sama keledai itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan Bapak Bileam. Ya. Jadi ceritanya bangsa Israel itu dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka singgah atau berkemah di daratan Moab, seberang sungai Yordan dekat kota Yeriko. Nah, rupanya di sana ada raja bernama Balak, dan raja ini minta kepada Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Wah, jahat banget ya rajanya. Iya. Kira-kira kenapa tuh Kak Roland kok dikutukin bahasa? Mungkin nggak suka ya Kak sama bangsa Israel. Mungkin Jadi- takut ya, karena bangsa takut Israel banyak. Jadi minta dikutuki. Iya. Terus akhirnya Bileam pergi menemui Raja Balak. Tapi di tengah-tengah jalan dicegat. Dicegat itu apa bahasa Indonesia? Dijegah apa ya? Ya, dicegah, di stop sama Malaikat. malaikat Tuhan. Malaikat Tuhannya bawa pedang kayak gini. Jadi Wah. kalau kita nunggangin
keledai mungkin pedangnya ini sudah mengarah ke Bapak Bileam langsung ya. Tapi keledai ini melihat malaikat itu lalu ketakutan. Ketakutan, dia mau minggir. Iya, untungnya keledainya bisa lihat malaikat ya. Kalau enggak Bapak Bileam pasti sudah mati. Nah, Tuhan bisa pakai siapapun juga. Kayak pujian kita tadi, bahwa Tuhan bisa pakai siapapun juga. Tuhan bisa pakai Daud, bisa pakai siapa lagi? Ayub, Nuh, Abraham, semuanya. Bahkan kita, kakak dan adik-adik di rumah juga bisa dipakai Tuhan. Walaupun kita kecil, kita lemah, bisa pakai Tuhan secara luar biasa. karena kuasanya Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, teman-teman di rumah, pesan firman Tuhan pada hari ini yaitu yang pertama, kita tidak boleh menyakiti hewan peliharaan kita. Kak Rohan punya hewan peliharaan nggak? Aku melihatnya dulu. Melihara kecoa, tikus dan lain sebagainya. Enggak. Kalau kakak punya peliharaan anjing, jadi kakak juga mengasihi anjing kita. Bahkan kucing yang ada di sekitar rumah kita juga harus kasihi. Dengan apa? Kalau kita memiliki makanan, sisa makanan yang masih layak untuk dikasihkan ke hewan kucing yang ada di rumah kita, ya kita kasihkan. Kayak gitu contohnya ya Kak. Iya. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan mulut kita bukan untuk mengutuki tapi untuk memberkati, sehingga mulut kita ini nggak berkata yang jahat tapi berkata yang baik. Nah, siapa di sini yang masih suka bicara kotor? Siapa yang suka kelawat orang tua? Pasti kakak percaya nggak ada ya satupun ada di rumah yang berkata jahat atau jelek ya. Kita harus memberkati dan selalu jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita akhiri ibadah sekolah minggu kita. Nanti Karolan akan memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk akhiri ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini kami boleh bersama-sama sekalipun melalui online. Kami boleh tetap memuji Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan hidup kami sebagai alat Tuhan. Di rumah kami jadi anak-anak yang taat orang tua. Di sekolah kami jadi anak-anak yang pintar. Dimanapun kami berada Tuhan, hidup kami boleh jadi memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah kami, berkati orang tua kami, supaya pekerjaan mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.